Nah ini jadi percuma kita sekolah, Pak. Jadi iya ngapain kita sekolah kalau kita cuman hanya sekedar mengejar nilai, terus Iya. kita nggak memiliki skill apapun. Ya ujung-ujungnya cuma untuk ngoleksi ijazah aja, Nah ijazah ini SD, Pak, ijazah SMP, ijazah SMA sama nilai rapor sama. iya. Makanya kan juga kalau orang tua murid aja biasanya baru rame ke sekolah kan pas ambil rapor. Nah itu Pak. Kan rapor, kalau ambil rapor itu kan cuma mau ngeliat nilai anaknya Iya, kan. Padahal sebetulnya hari-hari biasa atau enggak hari-hari sekolah yang iya, dilalui itu sebetulnya disitulah sebetulnya iya. penggojlokan dalam tanda Benar, kutip ya, bukannya benar pas Pak. ujian. Oh, biasanya gini, biasanya kalau rapor itu kan juga ditentukan dari nilai yang paling inti itu yang UTS, UAS, ujian akhir. Iya, Jadi mereka mati-matian mempersiapkan ujian akhir, mempersiapkan, pokoknya intinya mempersiapkan ujian aja, iya, bukan hari demi hari untuk meningkatkan skillnya. Misalnya kalau pelajaran, misalnya gini, misalnya pelajaran bahasa Inggris, misalnya pelajaran bahasa Inggris, kan harapan dari belajar bahasa Inggris atau ada Bisa pelajaran bahasa bahasa, Inggris. nah iya kan, misalnya pelajaran bahasa Inggris di sekolah. Zaman saya dulu SMP baru ada, saya dulu SD belum ada pelajaran bahasa Inggris. Nah sekarang SD udah ada pelajaran bahasa Inggris, yang nggak masalah buat saya selama itu efektif, berarti akan lebih baik, akan lebih cepat orang bisa bahasa Inggrisnya. Ternyata udah dimajuin ke SD pun, lulus SMA nggak bisa bahasa Inggris juga gitu. Ya, ini mungkin bisa bahasa Inggris dalam hal berkomunikasi Pak ya. Kita buat apa sih Pak belajar suatu bahasa, bagi bahasa asing. Tapi kita nggak bisa berkomunikasi dengan bahasa tersebut. Iya, jadi buat nilai itu tadi. Nah itu kan lucu Pak. Makanya kita misalnya belajar bahasa Inggris dari SD nih Pak, sampai tingkat SMA. Pas kita udah lulus tingkat SMA, kita ketemu orang asing. Ya, dia menggunakan bahasa Inggris. Terus kita diajak berkomunikasi sama dia, kita pelengap-pelengok. Iya. Terus ngapain kita belajar bahasa Inggris Pak dari SD? Iya, ngapain sekolah gitu. Nah itu. Ujung-ujungnya kan kita hanya buang-buang waktu Pak selama sekolah. Iya. Berapa banyak energi, uang yang harus kita habiskan Pak selama di bangku sekolah. Kalau kita ujung-ujungnya nggak bisa apa-apa. Nah ini yang nggak masuk logika berpikir saya Pak. Ini juga yang menyebabkan saya dulu di SD pernah nggak naik kelas Pak. Kenapa saya merasa ini kok belajar, ini kok kayak pemaksaan semua ya. Dan ujung-ujungnya gue harus dapat nilai yang bagus. Kalau gue nggak dapat nilai yang bagus, maka konsekuensinya gue nggak naik kelas. Nah, padahal saya merasa ini satu mata pelajaran yang gue belum paham, kok dikasih lagi mata pelajaran yang lain. Seperti kayaknya orang-orang itu pada menyerang saya gitu, Pak. Nah, akhirnya kan bagaimana, Pak, saya bisa termotivasi untuk belajar, untuk meraih nilai yang bagus. Sedangkan untuk membangkitkan motivasi anak itu hanya diberikan hukuman. Sedangkan pendidikan, Pak, yang hanya sekedar memberikan hukuman, ini nggak akan ada faedahnya, Pak, untuk anak tersebut. Malah setiap anak itu akan merasa terancam dirinya. Waduh, kalau nilai gue nggak bagus, gue bakalan nggak naik kelas nih. Waduh, kalau nilai gue nggak bagus, gue bakalan dimalain orang tua saya nih. Akhirnya anak pakai segala cara, Pak, untuk mendapatkan nilai yang bagus. Ini kan betapa parahnya, Pak. Nah, akhirnya ini juga tercermin, Pak. Pas saya pas sudah dewasa gitu. Saya pernah Pak mengikuti suatu kursus bahasa Inggris Pak. Saya sudah nggak usah menyebutkan mereknya lah, nama tempat kursusnya apa. Nah ini pengajarnya bule Pak. Ini ada pola yang menarik nih di kursus bahasa Inggris ini. Setiap kita mau naik level, ya biasanya kan biasalah ujian sama-sama gitu Pak. Ya tertulis gitu kan kalau kita mau naik level. Ini beda Pak. Dipilih beberapa murid yang sudah merasa siap untuk ujian, terus kita maju ke guru kita. Ya. Nah, tetapi bukan hanya maju saja, Pak. Kita harus menyelesaikan tugas yang diberikan. Jadi kita punya buku, istilahnya itu buku belajar lah, dan ada soalnya juga. Dan ketika kita mengerjakan soal tersebut, dan pas sudah selesai, baru kita bawa ini untuk bisa mengikuti ujian. Nah, tapi lucunya, bukan hanya soal saja, Pak, yang tersedia, tapi kunci jawabannya juga ada ya di halaman terakhir buku tersebut. Nah, saya melihat, kok ini aneh juga ya. Sengaja kali? Ya memang disengaja Pak. Ya, ini sebagai cara mungkin bagi anak-anak yang mereka pengen belajar, ya, karena mereka nggak yakin sama jawaban yang mereka bisa berikan, akhirnya mereka lihat kunci jawaban. Nah, anehnya Pak,
anak-anak Indonesia diberikan kesempatan seperti itu, mereka copy paste, Pak. Ya, semua isi kunci jawaban ditaruh di ini. Dia nilainya bagus. Nah itu. Nah, tetapi saya waktu itu juga merasa bagaimana gue bisa belajar kalau misalnya gue copy paste semua isi kunci jawaban. Ya, saya nggak mau deh. Saya berusaha semampu saya. Meskipun saya melihat juga, Pak, ke kunci jawabannya. Apakah jawaban saya sudah benar atau belum? Nah, tetapi saya melihat bahwa kalau saya melihat kunci jawaban 100%, saya hanya copy paste, apa yang saya bisa pelajari dari buku ini? Nah, akhirnya sudah, saya bikin tugas itu semampu saya, Pak. Saya nggak peduli apakah saya mendapatkan nilai berapa, saya yang penting sudah berusaha. Nah, akhirnya saya majulah untuk mengikuti ujian kan. Nah, pas saya mengikuti ujian, saya lihat tuh, Pak, buku tugasnya banyak dicoret-coret tuh sama si guru penguji saya kan. Waduh, gue nggak lulus nih. Ya, hancur semua ininya, jawaban saya. Terus si gurunya tiba-tiba ngomong ke saya, Doni, this is the first time I saw student, ya, he trying to do his best without looking all the answer behind the book. Oh, saya kaget juga kan. Tapi saya bilang ke gurunya, nah, saya kan banyak salahnya. Nggak apa-apa. Saya menghargai usaha kamu, effort kamu. Teman-teman kamu yang lain, itu copy paste semua kunci jawaban. Dan saya nggak meluluskan mereka. Sedangkan kamu, meskipun kamu banyak yang salah, tapi kamu sudah berusaha. Oleh karena itu, kamu saya luluskan. Wah, saya syukur alhamdulillah, Pak. Saya pikir saya nggak lulus level tersebut. Nah, ternyata si guru bule ini melihat effort saya saja itu sudah cukup, Pak, untuk bisa meluluskan saya. Karena bukan dilihat hasilnya, tapi usaha saya sebagai seorang pelajar. Nah, seharusnya kan, Pak, yang namanya dunia pendidikan itu seperti itu. Bukan dilihat hasilnya, tapi usaha si anak tersebut. Nah, tetapi kalau misalnya kita selalu ujung-ujungnya nilai, Pak, akhirnya nggak heran, Pak. Anak-anak kita dikasih kesempatan dari kunci jawaban, tersenyum semua, Pak. Iya. Ya, haji mumpung nih. Nah ini, Pak, jadi bagaimana kita bisa mengupgrade kualitas sumber daya manusia di Indonesia kalau pola pendidikan kita sekedar seperti itu. Nah ini, Pak, yang memang menjadi PR bagi semua ya lapisan masyarakat, terutama ya yang memegang kebijakan, Pak. Ya, kalau nggak ada perubahan, ya kita hanya sekedar begini-begini saja. Ya nggak heran, Pak, kalau negara kita ini sulit, Pak, bisa menjadi negara maju. Karena kan negara maju ini harus ditopang oleh kualitas sumber daya manusia yang maju juga, Pak. Kalau yang kayak begini model bagaimana, Pak?